Secara ringkas, inilah tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muslim. Kiamat tidak akan terjadi sampai muncul 10 tanda. 1, gempa di bumi timur. Ini yang agak mengerikan. Timur Arab itu arahnya kemana, Pak? Ke Indonesia. Ya, gempa. Tapi ini bukan gempa sebetulnya. Khosaf. Khosaf itu bahasa kerennya likuifaksi. Kalau gempa itu zilzal. Tapi kalau khosaf itu ambles. Dan itu oleh Allah sudah diperlihatkan. Sejauh ini kita mengikuti perkembangan bencana alam di Indonesia, belum pernah mendengar yang namanya seperti likuifaksi yang ada di Sulawesi. Iya, Pak? Saya seumur hidup baru kali itu melihat foto satelit yang menggambarkan bagaimana tanah itu kemudian ambles, bangunan, rumah, semuanya berpindah, kemudian digulung seperti di mixer. Ya, itu yang namanya khosaf. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu cara Allah ingin memperlihatkan bagaimana kalau negeri timur ini kemudian mengalami khosaf secara serempak. Saya nggak tahu nanti bentuknya kayak apa, Pak. Ya, makanya kalau mengkaji tentang negeri-negeri akhir zaman, itu kan ceritanya Mesir, Arab, Afghan, Khorasan, Yaman, Syam, Turki. Ada yang bertanya, Indonesia di mana posisinya saat itu? Ya, maka saya katakan, saya nggak ngerti apakah Indonesia besok masih ada atau tidak gitu, Pak. Ya, karena ada tanda kiamat yang ekstrim. Ini dijelaskan oleh Dr. Ahmad Al-Mubayyad ketika beliau menyebutkan hadis tentang berubahnya Arab Saudi yang padang pasir kering kerontang menjadi hutan lebat hijau penuh dengan sungai yang mengalir. Ya, itu kan Nabi mengatakan la taqumus sa'ah hatta ya'uda, bukan yakuna au yusbiha. Tapi apa? Sehingga Arab Saudi, Jazirah Arab, ya, kembali menjadi hutan dan sungai-sungai. Itu bahasa Nabi apa? Kembali. Berarti dulu apa? Dulu Arab itu apa? Hutan. Dulu Arab itu sungai. Ya, apa yang menyebabkan Arab hari ini menjadi kering kerontang? Kata Dr. Al-Mubayyad, ini tidak mungkin melalui peristiwa alam yang biasa. Ini terjadi perubahan iklim yang super ekstrim. Misalnya ketika kutub utara mencair. Itu, Pak, ya. Nah, atau terjadi apalah perubahan medan magnet, atau saya kurang paham bagaimana detailnya itu bisa terjadi. Ini butuh disiplin ilmu tersendiri, Pak, ya. Tapi yang menarik adalah bagaimana kok bisa Arab Jazirah menjadi hutan lebat. Ini tidak mungkin melalui proses normal, turun hujan seperti biasa. Turun hujan itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah turun hujan. Tapi tetap aja Arab Saudi hari ini kering kerontang. Kalau kemudian ada foto oase sebagian menjadi hutan, itu hanya sebagian kecil. Silahkan terbang ke Jazirah Arab, lihat bagaimana di angkasa. Isinya cuma batu sama pasir semuanya. Ini tidak, Pak. Jalan dari Mekah ke Madinah, berapa titik yang itu ada rumput dibandingkan dengan tanah kering kerontang? Nggak sebanding, Pak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang namanya khosaf. Khosaf ini akan terjadi di timur, akan terjadi di barat. Ini juga kita tidak tahu barat wilayahnya mana. Tapi kalau kita lihat di peta, dengan Jazirah berada di tengah, timur ini merujuk kepada negeri Nusantara, Asia Tenggara, sementara barat merujuk kepada negeri yang ada di wilayah Eropa dan Amerika. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, Pak, wa khosfun bi jaziratil Arab. Ada gempa di Arab. Dan ini ada hubungannya dengan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi menurut satu pendapat. Ya. Jadi khosaf likuifaksi ini disebutkan di dalam hadis yang lain. Ketika Imam Mahdi sedang dibaiat, maka ada musuh Imam Mahdi yang dalam riwayat Ummu Salamah disebut dengan nama As-Sufyani, pasukan dari negeri Syam yang kemudian merangsek masuk ke Jazirah karena ingin membunuh
laki-laki yang bernama Muhammad bin Abdullah. Tapi begitu sampai di sebuah daerah yang namanya Al-Baidah, disinilah kemudian terjadi keajaiban. Apa itu? Bumi ambles. Ada riwayat lain yang kemungkinan terjadi bersamaan, yaitu munculnya api dari jazirah. Api ini tingginya sangat dahsyat, sampai bisa dilihat dari negeri Syam. Ya, jaraknya padahal kurang lebih sekitar 800 mil atau 1200 km. Saking tingginya api tersebut bisa dilihat dari negeri Syam. Masya Allah, ya Bapak Ibu sekalian, ini sama seperti jarak antara Jakarta dengan Makassar, Pak. Ya, jadi kalau di Makassar ada api muncul, di Jakarta kok kambing-kambingnya, kucing-kucingnya lehernya menyala, bisa dibayangkan seperti apa tingginya api yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau peristiwa gempa ini sudah terjadi, dan inilah yang saya katakan tanda paling valid tentang kemunculan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu tandanya banyak, Pak, ya. Ya, ada tanda fisik, ada tanda gejolak sosial politik, ada tanda gejala alam semesta. Ya, salah satu tanda gejala alam semesta adalah munculnya bintang berekor yang menabrak bumi. Tapi tentunya kita tidak tahu bintang berekor yang mana, nabraknya di mana, kapasitasnya seperti apa, apakah itu yang dimaksud. Ini yang kita nggak punya ilmu. Maka walaupun kemarin ada isu di Jember ada bintang meteor nabrak di ini dan sebagainya, lalu orang mengkaitkan dengan Imam Mahdi dan seterusnya, apalagi isu baca di Google bunyinya begini-begini, katanya NASA mengatakan dan seterusnya. Ini data-data yang menurut saya sulit untuk kita lacak kebenarannya, karena mampunya cuman katanya, ya, dan kita bukan ahli dalam bidang tersebut. Maka tanda yang paling valid adalah ketika nanti Arab Saudi berguncang, gempanya begitu luar biasa, menimbulkan korban dalam jumlah yang sangat besar. Oh, ini berarti di Arab Saudi sedang terjadi pembaiatan Imam Mahdi. Gitu, Pak. Jadi nanti kalau ada yang membawa berita dari Arab atau nggak usah dari Arab, kita buka di grup di YouTube, di informasi media sosial, kok katanya ada gempa di Jazirah yang korbannya sangat dahsyat. Kenapa? Nabi mengatakan pasukan depan, pasukan tengah, pasukan belakang semuanya tenggelam. Yang di kebun, yang di pasar, yang lagi jalan-jalan semuanya ditenggelamkan. Berarti korbannya luar biasa nih, Pak. Ya. Nah, kalau itu kita dengar, insya Allah kemungkinan besar kita akan menyaksikan tanda-tanda yang lainnya. Tapi kalau info itu belum kita dapati, maka berbahagialah. Berarti memang masih cukup panjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Imam Mahdi? Imam Mahdi membawa misi penaklukan seluruh dunia. Tapi kalau diringkas, maka termuat di dalam hadis ini, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Takzuna jaziratul Arab." Nanti kalian akan menaklukkan, memerangi bangsa Arab. Lalu Allah akan tundukkan untuk kalian. Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri dalam 3 tahun terakhir suasana politik di Jazirah mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Ya, silahkan cari sendiri di YouTube lah bagaimana keadaan Jazirah sekarang. Ya, mungkin akan sampai pada puncaknya. Umat Islam di sana muak dengan keadaan, lalu terjadi momentum yang semacam ini, sehingga kemudian Imam Mahdi muncul, lalu kaum muslimin sepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin negara.